Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyu Pamungkas, Wahyu Pratama Aribowo, Wasiska Wahyu Wijayanti, dan Widya Stuti. Di sini kelompok kami akan memberikan tanggapan terhadap berbagai kasus yang ada di ruang kelas. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Menurut kelompok kami, siswa dapat mengerjakan dengan baik pada percobaan kedua karena guru matematika tersebut memberikan contoh pengerjaan soal dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, guru tersebut mengenalkan sebuah konsep mencari nilai rata-rata menggunakan kelereng sesuai dengan jumlah angka-angka yang disediakan. Misal, mencari nilai rata-rata nilai 6, 7, 3, dan 4. Guru tersebut menyediakan kelereng pada 4 wadah yang berisi 6 kelereng, 7 kelereng, 3 kelereng, dan 4 kelereng. Kemudian membaginya sama rata ke dalam 4 wadah. Di tahap kedua ini, guru cukup memberikan gambar atau icon yang sesuai menunjukkan nilai beberapa bilangan yang akan dicari rata-ratanya dan melakukan penyelesaiannya seperti pada tahap sebelumnya. Setelah melalui kedua tahapan tersebut, guru sudah dapat mengajarkan siswa mencari nilai rata-rata menggunakan simbol matematika. Langkah tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jerome Bruner, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ditemukan oleh Jerome Bruner. Menurut Bruner, dalam proses belajarnya, anak-anak akan melewati 3 tahapan, antara lain, pertama adalah enaktif, kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Pada tahapan enaktif, seseorang akan mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran ataupun kata-kata dan terdiri dari penyajian kejadian yang lalu melalui respon motorik. Kemudian, dalam tahapan ikonik, kegiatan penyajian akan dilakukan berdasarkan pada pikiran internal, di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar atau grafik yang dilakukan oleh anak. Kemudian pada tahapan simbolik, bahasa merupakan pola dasar simbolik, di mana anak akan memanipulasi simbol-simbol atau lambang objek tertentu. Anak-anak tidak lagi terikat dengan objek seperti pada tahapan sebelumnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina mengajar kelas 1 SD yang rata-rata umur siswanya adalah 7 tahun. Menurut pendapat biasa, anak usia 7 tahun belum bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, memisahkan ide atau pikiran. Sebagai guru, hal ini dapat diperhatikan Rina agar mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Ia dapat menciptakan pembelajaran yang bisa menstimulus kemampuan siswa dalam berpikir. Salah satu caranya adalah menggunakan benda-benda nyata yang ada di sekitar siswa. Contohnya, pensil, spidol, buku yang selalu digunakan siswa dalam belajar. Benda-benda tersebut
dapat digunakan Rina sebagai media belajar siswa dalam berhitung. Dengan mengkaitkan pembelajaran berhitung dengan benda-benda nyata di kehidupan sehari-hari, dapat memudahkan siswa dan cepat paham karena siswa dapat praktek secara langsung. Rina juga dapat menggunakan media permainan ular tangga dan congklak yang berkaitan dengan hitung-menghitung. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan tersebut berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Prinsip teori konstruktivisme yaitu menempatkan siswa untuk menggali informasi dan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Siswa belajar menggunakan benda-benda di sekitarnya dan beberapa permainan yang berkaitan dengan belajar menghitung. Dengan demikian, siswa secara tidak langsung menghadapi kondisi nyata di lingkungannya, sehingga menciptakan pengalaman agar bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya kasus 3. Di kasus 3 ini ada seorang guru bernama Made. Ia adalah seorang guru di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi. Pada buku cetaknya yang menjadi panduannya, terdapat contoh deskripsi mengenai bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Supaya siswanya lebih paham, Made menggunakan contoh mengenai deskripsi pantai dan makanan yang ada di Bali. Menurut kelompok kami mengenai tindakan yang dilakukan Made itu merupakan tindakan yang sudah tepat. Karena dengan memberi contoh di lingkungan sekitar, maka peserta didik sudah memiliki gambaran tentang contoh yang dideskripsikan. Sehingga dengan membayangkan contoh dari guru saja, mereka menjadi mudah paham apa itu teks deskripsi. Karena yang dideskripsikan guru merupakan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar sehingga mereka tidak asing. Nah, sedangkan prinsip pembelajaran yang digunakan Made dalam kasus tersebut adalah prinsip keterlibatan dan pengalaman peserta didik, yang mana guru memberikan contoh dari lingkungan sekitar, maka mereka sudah merasa itu hal yang sering mereka jumpai. Sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam penyampaian materi deskripsi dari guru. Karena mereka tahu apa yang sedang dibahas guru dan mereka sudah pernah mengunjungi dan makan makanan yang dicontohkan oleh guru. Hal ini seperti pada teori konstruktivisme dari Jean Piaget yang di dalamnya terdapat dua proses, yaitu organisasi informasi dan adaptasi. Organisasi informasi dalam hal ini peserta didik diajak untuk menghubungkan sesuatu yang baru, yaitu teks deskripsi dengan pengalaman atau hal yang sudah mereka ketahui, yaitu tempat dan makanan yang ada di Bali itu sendiri. Kemudian pada proses adaptasi, yaitu menjadikan pengalaman baru yang sudah ada digunakan untuk menyelesaikan dan dikaitkan dengan hal baru yang mereka terima. Demikian pendapat kelompok 4 mengenai kasus dalam pembelajaran yang ada di ruang kelas.